Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Hari ini kita ibadah online ya adik-adik ya. Sebelum kita memulai ibadah, kita saat teduh sejenak, berdoa di dalam hati, berdoa dimulai. Amin. Oke, kita sapa Tante. Iya, kita sapa dulu ya adik-adik Iya. ya. Hai adik-adik, apa kabarnya hari ini? Luar biasa, fantastis, Allahku besar, yes, yes, yes. Iya, kita mau mulai ibadah kita adik-adik ya. Tante mau undang berdiri dulu adik-adik kami yang di rumah. Semua bangkit berdiri ya. Kita mau bernyanyi dari terbit matahari. Kita panggil musik ya.
Karena kita mau mulai ibadah kita buka buku nyanyian kita nomor 666 ayat 1. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita mau berdoa dulu. Dimulai. Inang yang pimpin ya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan buat segala kebaikan dan rahmat kasih setia Tuhan yang menemani kami hingga pada saat ini ya Tuhan. Boleh kami beribadah meskipun kami lewat video ini Tuhan. Biarlah lewat ibadah ini anak-anak sekolah minggu mau beribadah dan mau Tuhan bersukacita bersama-sama dengan kami di tempat ini. Terima kasih Bapa di surga, meskipun mereka di rumah, biarlah Tuhan mereka Engkau lawat dengan Roh Kudus-Mu sehingga mereka mendapat sukacita yang besar daripada Tuhan. Dan kami mau memulai ibadah kami, biarlah Tuhan yang memberkati ibadah ini menjadi pujian, kemuliaan, hormat bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau memulai ibadah kami. Amin. Kita akan beribadah. Adik-adik, mari kita buka buku nyanyian kita nomor 564 ayat 1. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kita berdoa bersama. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Kami orang yang berdosa ini. Amin. Kita masuk ke hukum Taurat. Hukum Taurat kita pada hari Minggu ini, hukum Taurat pertama atau tita yang pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada terhadap segala-galanya. Amin.
Kita sama-sama berdoa untuk pengampunan dosa kita. Dan ampunilah akan kesalahan kami, dan ampunilah akan kesalahan dosa seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Mari kembali kita buka buku nyanyian kita nomor 691 ayat 1. Anak-anak sekolah minggu, kita masuk ke epistel atau ayat hafalan bulanan kita. Kita buka Alkitab kita masing-masing dari Amsal 4 ayat 5. Amsal 4 ayat 5, kita baca bersama-sama yang berbunyi, perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, jangan lupa menyimpang dari perkataan mulutku. Demikian firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, serta menyimpan semuanya di dalam hatinya. Amin. Mari kita buka kembali buku nyanyian kita nomor 30 ayat 1. Anak-anak sekolah minggu, mari kita mengucapkan bersama doa pengakuan iman kita. Mari kita sama-sama mengucapkan, aku percaya. Aku percaya kepada Allah Bapa, yang Maha Kuasa yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari perawan Maria, yang menderita di bawah penderitaan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Anak-anak sekolah minggu, kita dengarkan warta untuk minggu ini. Halo adik-adik, selamat hari Minggu semua. Untuk warta kita hari ini adalah ibadah kita tetap di rumah. Jadi adik-adik kami, dan harap semua untuk tetap berada di rumah dan untuk tetap menjaga kesehatan supaya kita nanti bisa
inilah warta untuk hari ini. Kita kembali buka buku nyanyian kita nomor 826 ayat 1. Anak-anak kami yang di rumah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur hari ini karena Tuhan begitu baik pada kami. Tuhan memberikan kami kesehatan, Tuhan memberikan kami napas kehidupan, sehingga kami dapat beribadah di rumah kami pada saat ini. Bapa di surga, pada saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan lewat Roh Kudus-Mu memampukan kami di dalam mendengarkan firman Tuhan. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami semua telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom anak-anak kami semuanya. Apa kabarnya? Inang harap hari ini anak-anak kami semua dalam keadaan yang sehat-sehat saja. Anak-anak kami yang pasti Inang, Parhalado dan semua guru-guru sekolah minggu sangat rindu kepada anak-anak kami semuanya. Kita sudah 4 bulan beribadah di rumah. Dan hari ini ibadah kita yang pertama untuk ibadah online anak-anak sekolah minggu. Tapi anak-anak kami karena virus corona yang sedang ada di negara kita, di dunia ini mengharuskan kita untuk ibadah di rumah. Tapi itu tidak mengurangi rasa sukacita kita di dalam mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu anak-anak kami, mari kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam Injil Yohanes pasal 6 dimulai dari ayatnya yang ke-28 dan diakhiri dengan ayat 35. Beginilah firman Tuhan. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Maka kata mereka kepadanya, tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari sorga. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup.
barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Demikianlah firman Tuhan. Anak-anak kami sekalian, berbicara tentang roti. Kita semua pasti pernah makan roti. Sedangkan dalam satu hari saja kita pasti makan roti. Nah, anak-anak kami, ketika kita makan roti, kita kenyang tidak? Tentu dong kita kenyang, tapi Inang mau tanya lagi. Kalau kita kenyang ketika makan roti, apakah selamanya kita akan kenyang? Oh tidak. Ketika kita makan roti, kita kenyang 1 jam, 2 jam kemudian pasti kita akan lapar. Benar tidak? Iya, benar. Kita akan lapar lagi. Kok lapar lagi? Kenapa ya? Nah, itu menandakan roti yang kita makan setiap hari adalah roti untuk kebutuhan tubuh kita, ya. Roti untuk kebutuhan tubuh kita. Sementara cerita firman Tuhan hari ini adalah roti untuk kebutuhan rohani iman kita. Anak-anak sekolah minggu pada saat itu banyak orang datang berbondong-bondong mengikuti Yesus. Mereka mengikuti Yesus kemanapun mereka pergi. Ada apa? Yesus tahu nggak bahwa orang banyak itu mau mengikuti Yesus? Tahu. Orang banyak itu berbondong-bondong mencari Yesus kemanapun Yesus pergi. Yang pertama mereka mau melihat tanda-tanda mujizat yang Yesus lakukan. Ada juga di antara mereka yang mengikuti Yesus. Mereka mau supaya perut mereka kenyang. Mereka hanya mau mencari makan saja. Itu sebabnya anak-anak kami, firman Tuhan, mereka bertanya kepada Yesus, orang yang banyak itu mengatakan, tanda apakah yang engkau perbuat supaya kami dapat melihat dan percaya kepadamu. Itu kata orang banyak itu kepada Yesus pada saat itu. Padahal mereka sudah melihat tanda-tanda mujizat yang pernah Yesus lakukan. Apa itu? Yesus memberi makan 5.000 orang, mereka lihat itu. Yesus juga menyembuhkan orang yang sakit. Yesus berjalan di atas air. Lalu Yesus mengubah air menjadi anggur pada peristiwa pesta di Kana. Tapi adik-adik kami, mereka masih bertanya kepada Yesus, meminta tanda supaya mereka percaya. Itu adalah gambaran orang-orang yang hanya mencari kepentingan diri sendiri. Kepentingan mereka adalah supaya mereka terpuaskan, supaya mereka bisa kenyang, tidak lapar lagi bersama Yesus. Itu. Lalu adik-adik sekolah minggu, mereka mau mencari makanan gratis lagi kepada Yesus. Dengan alasan bahwa nenek moyang mereka pernah diberi oleh Musa makan mana. Lalu Yesus mengatakan, oh tidak, bukan Musa yang memberikan mana roti kepada nenek moyang kamu, tetapi itu adalah pemberian Allah dari sorga. Itu dari Allah. Makanya Yesus mengatakan, akulah roti hidup. Barang siapa yang datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa yang percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Adik-adik sekolah minggu, akulah roti hidup, kata Yesus. Apa sih maksudnya?
Itu artinya Yesus adalah Tuhan yang memberikan kita kehidupan. Tuhan yang memberikan kita hidup. Tuhan. Yesus adalah yang memberikan kita kebahagiaan, memberikan kita kesenangan, memberikan kita hati yang gembira. Itu semua berasal dari Yesus. Oleh karena itu, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus percaya kepada Yesus karena Dia adalah pemberi kehidupan kepada kita. Anak-anak kami sekalian, apakah sebagai anak-anak Tuhan hanya percaya, oh iya, Yesus yang memberi kita kehidupan, hanya sebatas itu kah? Ternyata tidak. Kita harus mengikut apa yang Yesus inginkan. Mengikuti jejak kaki Yesus, mengikuti sifat-sifat Yesus. Oleh karena itu anak-anak kami, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, rajin berdoa. Itu yang kita lakukan. Rajin berdoa. Dengan kita berdoa, tentu kita dapat berbicara kepada Allah. Kita mengungkapkan isi perasaan, isi hati kita kepada Allah. Selain daripada meminta kepada Allah. Itu yang pertama pesannya. Rajin berdoa. Tentu selama masa pandemi ini, Inang yakin anak-anak sekolah minggu HKBP Mahanaim pasti anak-anak yang selalu berdoa. Yang kedua, anak-anak sekolah minggu pesan firman Tuhan yaitu rajin membaca kitab suci, ya. Rajin membaca kitab suci. Masih ingat lagu kita? Baca kitab suci doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci doa tiap hari kalau mau tumbuh. Artinya dengan kita berdoa yang pertama dan dengan kita membaca kitab suci, maka iman percaya kita kepada Tuhan akan semakin tumbuh. Kita semakin bertumbuh, bertumbuh, bertumbuh di dalam iman. Lalu yang ketiga, yang Tuhan inginkan lewat cerita kita hari ini adalah rajin beribadah. Anak-anak kami, memang kita hari Minggu ini orang tua kita akan kembali beribadah di gereja. Tapi karena situasi virus corona, instruksi aturan dari pemerintah kita bahwa kita anak-anak sekolah minggu harus ibadah di rumah. Jadi anak-anak kami, Inang harap kalaupun sudah 4 bulan kita sudah beribadah di rumah dan orang tua kita hari Minggu nanti sudah beribadah di gereja, tapi kita masih tetap beribadah online dari rumah, Inang percaya bahwa kalian semua anak-anak yang mencintai Tuhan, anak-anak yang selalu dengar-dengaran dengan firman Tuhan, rajinlah beribadah di rumah. Karena itu pesan firman Tuhan untuk yang ketiga hari ini. Dan yang terakhir, pesan firman Tuhan adalah melakukan kebaikan. Anak-anak sekolah minggu, ketika kita berbuat baik, kita tidak ingin dipuji orang, ya. Kalau kita berbuat baik, nanti supaya mamaku puji aku bantu dia cuci piring, aku bantu mamaku jaga adik, aku bantu mamaku menyapu rumah. Bukan untuk mendapat pujian dari orang lain. Kenapa kita melakukan kebaikan? Kenapa Yesus menginginkan kita setiap hari melakukan kebaikan? Karena kita semua sudah menerima kebaikan dari Yesus Kristus. Oleh karena itu, pada hari ini firman Tuhan mengingatkan kita karena Yesus adalah roti kehidupan, Yesus adalah roti hidupku, Yesus adalah roti hidup anak-anak sekolah minggu, Yesus adalah roti hidup semua orang yang tercipta ke dunia ini.
Mari kita untuk selalu beribadah, untuk selalu berdoa, untuk selalu mendengarkan firman Tuhan, dan untuk selalu melakukan kebaikan. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami mengucapkan rasa syukur kami pada saat ini, karena kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan mengajari kami untuk selalu mengikut Tuhan, untuk selalu melakukan apa yang terbaik di mata Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan akan menemani kami melalui Roh Kudus-Mu di dalam kami melakukan firman-Mu. Kami mau menyerahkan kehidupan kami, biarlah tangan pengasihan Tuhan saja yang selalu membimbing dan menyertai kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian kita nomor 690 ayat 1 dan 3 sambil mengumpulkan persembahan. Anak-anak kami, kita tutup ibadah kita, mari kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihaninya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin.